Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Happy Dale. Kembali lagi di channel saya ya. Nah teman-teman, pada video saya sebelumnya saya sudah jelaskan nih cara untuk daftar online Bank BCA, cara untuk daftar online Bank BRI, dan juga cara untuk daftar online Bank Mandiri. Nah pada video kali ini saya akan jelaskan gimana sih caranya untuk daftar online Bank BNI. Jadi pada video kali ini kita akan bahas gimana sih caranya buat daftar online membuka rekening baru khusus Bank BNI. Nah supaya gak lama lagi, kita langsung aja yuk ke cara pendaftarannya. Nah teman-teman, untuk pendaftaran online-nya kalian harus download terlebih dahulu aplikasi BNI Mobile. Nah kita masuk ke Play Store. Lalu setelah itu ketikkan BNI Mobile Banking di kolom pencarian. Nah ini yang paling atas, BNI Mobile Banking. Kalian download lalu kalian tunggu hingga selesai. Nah di sini ada beberapa informasi terkait dengan Bank BNI. Di sini kalian bisa lihat informasinya. Nah kalau misalkan nanti kalian sudah selesai download, kalian tinggal klik buka. Nah, kita sudah masuk ke aplikasi BNI Mobile-nya. Nah, di sini ada selamat datang di BNI Mobile Banking. Nikmati kemudahan bertransaksi yang lebih mudah dan lengkap hanya dalam satu genggaman. Ini kita lewati aja. Lalu di sini ada kalian harus menentukan. Kalau misalkan kalian sudah punya bank atau sudah punya rekening BNI, kalian tinggal klik yuk mulai. Kalau misalkan kalian belum punya rekening, kita tinggal klik buka rekening BNI. Nah, di sini ada dua jenis yang bisa kalian pilih untuk menentukan kebutuhan rekening. Yang pertama ini pilih kebutuhan rekening untuk pembukaan rekening BNI Plus. Nah, yang selanjutnya ada untuk program kartu prakerja. Nah, selanjutnya kita pilih yang BNI Plus. Nah jadi pendaftarannya itu tetap lewat Chrome gitu, nggak lewat aplikasi. Jadi pas kita klik pembukaan rekening, kita langsung akan diarahkan ke Chrome atau sesuai dengan aplikasi yang kalian mau. Nah di sini selamat datang di layanan pembukaan rekening BNI. Kita klik daftar. Lalu di sini ada informasi pembukaan tabungan digital BNI hanya berlaku untuk nasabah baru. Jadi buat kalian yang belum pernah mempunyai rekening BNI gitu. Kita tinggal klik OK, lanjutkan. Lalu di sini ada perhatian untuk kelancaran proses pembukaan rekening, mohon siapkan dokumen wajib seperti eKTP, lalu alamat email aktif dan kertas dengan alat tulis untuk foto tanda tangan. Nah, sini aku udah siapin KTP, lalu juga kertas dan alat tulis untuk foto tanda tangan. Nah, setelah itu kita tinggal klik lanjutkan. Lalu di sini ada syarat dan ketentuan. Ada yang pertama syarat dan ketentuan untuk rekening. Nah, di sini ada beberapa syarat dan ketentuannya. Yang kedua ada terkait dengan data nasabah atau customer information file. Nah itu ada ketentuannya. Yang ketiga ada syarat dan ketentuan transaksi. Lalu ada yang keempat itu terkait dengan bunga, pajak dan biayanya. Lalu di sini juga ada ketentuan nasabah meninggal dunia atau pilot atau dibubarkan. Lalu selanjutnya ada kehilangan dan penyalahgunaan rekening atau fasilitas lainnya. Yang ketujuh ada ketentuan umum produk dan fasilitas. Nah itu beberapa syarat dan ketentuannya, kalian baca, kalian pahami. Lalu jika kalian setuju, kalian tinggal klik saya setuju. Nah teman-teman, setelah kalian klik saya setuju, selanjutnya di sini kalian harus memilih jenis tabungannya. Yang pertama ada BNI Plus. Ada BNI Plus Muda, ada BNI Plus Bisnis. Nah kalian tentukan tabungan jenis apa yang mau kalian pilih. Nah di sini kalian juga bisa melihat informasi terkait dengan jenis buku tabungannya. Contohnya ini ada BNI Plus. BNI Plus ini
setoran awalnya itu sebesar 250.000. Namun untuk minimum setoran selanjutnya itu 5.000. Lalu saldo rata-rata per bulannya 150, denda di bawah saldo minimumnya 5.000. Lalu ada terkait dengan biaya pengelolaan rekening, biaya penggantian buku, biaya penutupan rekening, dan biaya lain-lain. Itu untuk BNI Taplus. Nah, untuk BNI Taplus Muda di sini setoran awalnya ada 100.000, lalu minimum setoran selanjutnya 10.000, saldo rata-rata per bulan 0, denda di bawah saldo 0, biaya pengelolaan rekening per bulannya 5.000, biaya penggantian buku dan biaya penutupan rekening juga biaya lainnya. Nah, di sini kita akan buat buku tabungan BNI Taplus Muda. Kita tinggal klik selanjutnya, lalu kalian masukkan NIK atau nomor KTP. Kita masukkan NIK. Nah, setelah masukkan NIK, kalian masukkan tanggal lahir dengan memilih terlebih dahulu tahunnya. Nah, lalu kita pilih bulan dan tanggal. Nah, sesuaikan dengan yang ada di KTP. Yang selanjutnya ini ada kode referral bila ada. Tapi kalau nggak ada, kita bisa klik aja tinggal selanjutnya. Nah, di sini ada pembukaan tabungan digital BNI hanya berlaku untuk nasabah baru. Kita tinggal klik OK, lanjutkan proses. Nah, selanjutnya di sini kita mengisi data diri. Yang pertama ada nama sesuai dengan yang ada di KTP. Lalu juga kota penerbit identitas. Kota penerbit identitas ini kalian lihat aja di KTP. Kabupaten mana kotanya, kabupaten atau kota mana kalian tinggal atau penerbit identitasnya. Lalu di sini ada tempat lahir, jenis kelamin kita pilih, lalu agama. Lalu di sini ada alamat email. Kita masukkan, ini harus alamat email aktif. Jadi teman-teman, saat melakukan pendaftaran, kalau kalian diminta untuk memasukkan nomor email, itu diwajibkan emailnya aktif. Jadi segala jenis pemberitahuan itu bisa langsung masuk ke email dan kalian bisa lihat gitu. Nah, selanjutnya di sini ada nomor handphone. Kita masukkan nomor handphonenya. Lalu nomor telepon rumah ini bila ada, nomor NPWP ini bila ada. Jadi kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Nah, selanjutnya ada status perkawinan. Lalu ada nama ibu kandung. Kita isi nama ibu kandung. Nah, selanjutnya kita tinggal klik selanjutnya. Nah, setelah mengisi data diri, kita diminta untuk mengisi alamat tempat tinggal. Nah, di sini ada alamat tempat tinggal. Kita isi sesuai dengan yang ada di KTP. Lalu RT RW-nya, lalu provinsi. Di sini kita mengisi provinsi, lalu kota atau kabupatennya, lalu juga kecamatan. Nah, lalu kita isikan desa atau kelurahannya dan kode pos. Nah, ini ada alamat tempat tinggal, kita tinggal klik selanjutnya. Nah, setelah mengisi alamat tempat tinggal, kita selanjutnya mengisi pekerjaan. Pekerjaan kalian bisa isi sesuai dengan yang ada di KTP kalian. Nah, setelah itu kita isikan penghasilan per bulan, lalu juga sumber dana. Kalau misalkan nggak ada yang ada di pilihan, kalian tinggal klik lainnya.
Terus ada sumber dana lainnya. Jadi kan di sini kita lihat sumber dananya itu ada dari gaji, hasil usaha, hasil investasi, dan hibah atau warisan. Nah, kalau misalkan kalian tidak ada yang ada di sini pilihannya, kita tinggal klik lainnya. Namun untuk lainnya kalian isi gitu. Misalkan usaha apa atau misalkan penghasilannya dari mana, seperti itu. Lalu di sini ada perkiraan nilai transaksi per tahun. Jadi kalau misalkan transaksinya itu kalian masukkan gajinya pakai rekening ini, berarti misalkan 1 bulannya berapa gitu dikalikan setahun kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya tujuan pembukaan rekening. Tujuan pembukaan rekening ini kalian mau pakai untuk investasi, untuk simpanan, atau untuk transaksi. Kita pilih misalkan transaksi, lalu kita tinggal klik selanjutnya. Nah, di sini ada detail pekerjaan, ada informasi juga terkait pengisiannya. Ini diisi keterangan pekerjaan saat ini seperti jabatan, posisi pekerjaan, atau keterangan lainnya yang berkait dengan pekerjaan yang dipilih. Lalu di sini ada nama tempat kerja atau perusahaan. Lalu ini nomor telepon tempat bekerja bila ada, jadi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Lalu juga ada alamat tempat kerja dan kode posnya. Lalu kita tinggal klik selanjutnya. Nah, di sini ada pemilihan cabang BNI. Kita pilih terlebih dahulu Jawa Barat. Kita pilih terlebih dahulu provinsinya. Lalu kita pilih kabupaten dan pilih kantor cabang. Jadi saat kalian masukkan kota atau kabupaten, di sini ada otomatis beberapa KCP yang ada di kabupaten kalian. Nah, kita pilih. Nah, lalu setelah itu setelah memilih kantor cabang, nanti akan ada otomatis alamat kantor cabang BNI terdekat yang kalian pilih. Nah, jadi kalian dapat mengambil kartu fisik atau buku tabungan pada kantor cabang BNI terdekat yang Anda pilih. Jadi nanti pengambilan kartunya itu sesuai dengan kantor cabang yang kalian pilih saat proses pendaftaran. Nah, setelah itu kita tinggal klik selanjutnya. Di sini ada foto wajah dan KTP yang pertama. Yang kedua ada foto KTP dan NPWP. Lalu yang ketiga ada foto tanda tangan di atas kertas putih. Lalu juga ada beberapa ketentuan untuk melakukan foto. Yang pertama adalah pastikan wajahmu tidak terlihat jelas untuk proses verifikasi. Di sini ada berada pada ruangan dengan pencahayaan yang cukup. Lalu lepaskan aksesoris dan pastikan foto yang Anda ambil itu sudah fokus atau tidak ngeblur. Oke, saya mengerti. Nah, setelah selesai nanti kalian setelah selesai tadi pengambilan foto wajah dan KTP, kita tinggal klik selanjutnya. Lalu di sini ada foto KTP dan NPWP. Nah, kalau misalkan nggak ada NPWP-nya, ini nggak usah dimasukkan ke dalam kotak ya. Kita ambil aja EKTP-nya, foto EKTP-nya. Pastikan berada di kotak. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita foto tanda tangan di atas kertas putih. Jadi kalian siapkan dulu kertas putihnya dan juga alat tulis. Lalu kalian tanda tangan dan foto. Lalu pastikan tanda tangan itu berada di area foto tanda tangan. Nah, setelah semua file terupload, kita tinggal masukkan captcha yang ada di bawah. Lalu tinggal klik selanjutnya.
Nah, di sini proses untuk penguploadan data filenya. Lalu di sini ada masukkan kode OTP. Ini kode OTP-nya akan dikirim melalui SMS. Ini. Nah, lalu di sini ada, kalian masukkan. Nah, kita masukkan kode OTP-nya. Lalu klik selanjutnya. Nah, setelah selesai masukkan kode OTP, selanjutnya kita masukkan PIN baru. Pastikan PIN ini mudah kalian ingat. Namun jangan menggunakan PIN yang tanggal lahir gitu, kayak misalkan kelahiran 1 Januari 2000 010100. Gak boleh itu karena rawan pembobolan gitu, karena ada data misalkan ulang tahun kamu lalu dicoba dimasukkan ternyata bener gitu, jadi itu rawan pembobolan. Jadi kalian pastikan tanggal atau masukkan PIN-nya itu yang mudah kalian ingat, namun bukan data tanggal lahir. Nah, selanjutnya setelah masukkan PIN, kita tinggal klik selanjutnya. Nah, di sini proses untuk pembuatan rekeningnya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa proses pembukaan rekening Anda berhasil. Ada nomor rekeningnya, nomor kartu virtualnya, ada nama nasabahnya, lalu jenis produk yang dipilih, tanggal pembukaan rekening, waktu pembukaannya, kantor cabang, dan keterangannya. Lalu teman-teman, di sini juga kalian diberitahukan bahwa kalian harus segera melakukan setoran awal itu minimal 100.000 sebelum tanggal yang telah ditentukan. Maka jika tidak, rekening akan tertutup secara otomatis. Seperti itu. Jadi untuk setoran awalnya itu 100.000 tadi sesuai dengan jenis ketentuan jenis tabungan yang dipilih. Lalu selanjutnya tanggalnya itu 2 hari setelah proses pendaftaran. Nah, setelah itu kalau misalkan kalian mau langsung melakukan pendaftaran, kalian tinggal klik pendaftaran. Kalau misalkan kalian mau melakukan transfer dulu, kita tinggal klik simpan bukti pendaftaran. Nah, ini sudah di-download. Kita tinggal masuk ke download, lalu kita lihat bukti pendaftarannya. Nah, teman-teman, di sini ada bukti pendaftaran. Jadi kalian di sini bisa lihat, Anda dapat melakukan pengambilan kartu debit fisik melalui BNI Digi, CS, atau cabang BNI terdekat. Nah, khusus untuk buku tabungan ini dapat diambil di kantor cabang BNI pada jam operasional. Jangan lupa siapkan eKTP dan bukti pembukaan rekening. Jadi ini harus disimpan dan diperlihatkan kepada customer service di bank BNI terdekat kalian untuk mengambil kartu debit fisik dan juga buku tabungannya. Nah, jadi teman-teman, pendaftaran bank ini kan sekarang dibuka secara online gitu. Jadi buat kalian seperti mau pendaftaran BPJS gak punya rekening, buku tabungan, nah kalian juga bisa mendaftarkan secara online untuk mempermudahnya kayak gitu. Jadi nanti buku tabungan atau kartu debit fisiknya itu bisa kalian tinggal ambil ke kantor cabang kayak gitu. Jadi pendaftaran online untuk bank ini sangat-sangat berguna. Jadi buat kalian yang membutuhkan cara-cara pendaftaran online untuk Bank BRI, Mandiri, BNI, dan juga BCA, kalian bisa langsung aja lihat di channel aku, oke? Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye!